Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbul arsyil azim. Alladzi ja'ala syahrul ramadan afdhalus syuhur. Futihat fihi abwaabul jannah wa ghuliqat fihi abwaabun nar. Syahrul awwalul rahmah, awsatuhul maghfirah, wa akhiruhu itqu minan nar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus Masjid Islamiyah, ya Bu, Masjid Islamiyah beserta jajaran. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga Ketua Panitia Ramadan beserta jajaran, Al-Ustaz Imam, alim ulama cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu yang besar tidak disebut gelar dan yang kecil pun tidak disebut nama. Insya Allah kita semua dalam ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelumnya marilah kita bersyukur kehadirat Allah dengan memperbanyak ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah, dengan rahmat Allah warahmatullahi, kita ada duduk di sini. Bahkan dengan rahmat Allah pula nanti ketika kita mati, tak kala kita masuk ke dalam nerakanya Allah, Allah masukkan ke dalam surga itu bukan karena perbuatan baik kita, tidak cukup. Bukan dengan doa-doa kita, tidak cukup. Sedekah kita yang banyak, Bapak Ibu, tidak cukup. Haji kita mungkin, umroh kita mungkin, bakti kita kepada orang tua kita mungkin, itu tidak cukup untuk memasukkan kita ke dalam surga. Lantas apa yang memasukkan kita ke dalam surga? Tidak lain dan tidak bukan karena kasih sayang Allah, rahmatnya Allah kepada kita. Maka duduknya kita di sini semata-mata karena rahmat Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat, mari pula kita biasakan, baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, terutama untuk anak-anak kita. Senantiasa kita biasakan, kita ucapkan, baik lapasnya mungkin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad boleh. Ketika mendengar ucapan Nabi Muhammad kita menjawab sallallahu alaihi juga boleh, Bapak Ibu. Ini perlu kita biasakan. Kenapa? Karena selama ini ringan di mulut Bapak Ibu, tetapi berat di timbangan nanti. Dan selama ini merupakan kunci agar Rasulullah bisa membantu kita nanti, Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada kita. Nah, yang namanya kunci berarti kita harus pegang nanti di akhirat. Mari kita berbanyak ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang salat tarawih rahimakumullah, dari MDI Pusat memberikan judul pada malam yang keempat ini, Imarah Masjid. Apa judulnya adik-adik? Imarah Masjid. Mana adik-adik kita? Ada adik kita di sini. Judul kita Imarah Masjid. Sebelumnya saya akan bacakan firman Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sering kita dengar ya kalau bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Ini khusus pada bulan Ramadan. Jadi semoga dengan judul Imam Masjid ini pada momen bulan Ramadan ini, insya Allah bisa membentuk karakter kita. Habis Ramadan ini masjid tetap eksis. Habis Ramadan ini nanti masjid tetap ramai. Amin. Kalau di Indonesia ini aneh bu, 10 malam pertama masjid ramai ya kan bu? Iya bu, saya keliling ceramah bu, masya Allah ramai-ramai bu. 10 malam pertama insya Allah Ustaz ramai, bela-belaan ya. 10 malam terakhir, itu dia, masjid kita lapang, masjid kita. Yang ramai di mana bu? Itu dia ya. Yang ramai di mall ya. Padahal Rasul di zaman Rasulullah bahkan sampai sekarang, terutama di negara Arab sana, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan tetap ramai. Dan ada sebagian kebiasaan, ini sebagian kecil ya. Mereka itu yang ramainya 10 malam terakhir. Jadi agak terbalik sama kita itu. Kalau kita ramainya 10 malam pertama, kalau di Arab sana 10 malam terakhir ya. Sebelum kita lanjut ke cerita ke Imam Masjid ini bu, saya ingin bercerita sedikit tentang hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Jadi pada masa Nabi Muhammad SAW berdakwah menyebarkan agama Islam, di kota Mekah Nabi Muhammad dilempar dengan batu, Rasulullah dilempar dengan tulang unta, bahkan dilempar dengan kotoran unta, diancam ingin dibunuh dan bermacam-macam sebagainya. Maka turunlah perintah Allah untuk memerintahkan Rasulullah pindah hijrah ke kota Madinah. Akhirnya singkat cerita Rasulullah dengan para sahabat berangkat ke Madinah. Dalam perjalanan sampailah Rasulullah dengan para sahabat di sebuah desa Pak. Nama desanya Kuba. Apa nama desanya bu? Kuba. Dalam sejarah Kuba ini rupanya bu nama sumur. Ya, ada sumur di sebuah desa sebelum sampai ke Madinah. Karena sumur itu ramai penduduk yang minum di situ, akhirnya dijadikan sebuah desa dan desa itu disebut Kuba. 4 hari Rasulullah berhenti di desa tersebut. Apa yang Rasulullah lakukan? Apakah Rasulullah membangun sebuah sekolah? Apakah Rasulullah langsung membangun sebuah rumah? Tidak. 4 hari Rasulullah di sana, Rasulullah langsung membangun sebuah masjid yang hari ini disebut dengan Masjid Kuba. Masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah. Kemudian 4 hari berikutnya Rasulullah berangkat ke kota Madinah, melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, apa yang Rasulullah lakukan lagi? Apakah dia membangun sebuah pesantren, pendidikan, membangun pertahanan pasukan, memilih mana ini kaum Ansor yang hebat-hebat, yang jago-jago, kita jadikan angkatan perang? Apakah itu yang diprioritaskan Rasulullah? Tidak. Apa yang dilakukan Rasulullah? Membangun masjid. Apa nama masjidnya Bapak Ibu? Masjid Nabawi. Subhanallah. Semoga kita cepat sampai ke sana ya. Bagi yang belum sampai mungkin ke yang belum berangkat umroh, dengan izin Allah kita bisa berangkat umroh, datang ke Masjid Kuba, ke Masjid Nabawi dan ke Masjidil Haram ya Bu ya. Jadi pertanyaannya, mengapa Rasulullah membangun masjid? Ini dia pertanyaannya Bu. Tak lain dan tak bukan Bapak Ibu, masjid ini adalah tempat turunnya rahmat Allah. Kenapa Bu? Kenapa Rasulullah membangun masjid? Masjid merupakan tempat turunnya rahmat Allah. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Jadi kata Rasul, tempat yang paling disukai Allah, artinya kalau Allah suka dengan tempat itu, pasti rahmatnya, cintanya, pertolongannya datang di situ. Kata Rasul,
pencurian banyak, aurat, perselingkuhan dan semacamnya. Tetapi tidak dengan masjid. Ustaz, ada nih Ustaz, di masjid pun ada mencuri Ustaz, ada apa ya? Nah, itu cuma segelintir. Insya Allah dengan pengurusnya yang bagus, keamanan yang bagus, ini bisa diatasi. Jadi yang pertama adalah kenapa Rasulullah membangun masjid? Karena disitulah tempat turunnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, pertolongan Allah. Buktinya apa Bapak Ibu? Buktinya dengan pindahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah, Islam mulai berkembang pesat, besar hingga akhirnya sekarang Islam menjadi agama yang sangat ditakuti oleh umat-umat di luar Islam. Nah, ini Bu, adanya kita sekarang ini salah satu sebabnya adalah karena Rasulullah membangun masjid di kota Madinah. Nah, Ustaz, jadi bagaimana Ustaz ketika masjid ini sudah dibangun Ustaz? Oke, kami sudah membangun masjid, bahkan Rasul mengatakan, ya, man bana masjidan lillah, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu anhu fil jannah mislah, maka Allah akan membangunkan di surga seperti apa yang dia bangun. Nah, jadi kalau masjid ini sudah dibangun, bagaimana Ustaz? Maka turunlah kewajiban kita Bapak Ibu terhadap masjid. Apa kewajiban kita? 3. Apa yang harus kita lakukan terhadap masjid? 3. Yang pertama namanya Bapak Ibu idar. Apa Bu? Idar. Yang kedua namanya himar. Dan yang terakhir namanya rimayah. Yang pertama kita singkat aja idaroh. Ustaz, idaroh itu apa? Nah, ini idaroh. Masjid kita ini cantik Bu ya? Alhamdulillah cantik Bu. Nah, ini saya merasakan dingin Bu, ceramah baru di sini selama 4 malam ini Pak. Ya, jujur di sini saya yang baru dingin. Nah, pikiran pun tenang, terang. Ya. Nah, di tempat-tempat sebelumnya alhamdulillah lumayan dingin juga. Kadang-kadang ada panas-panas sedikit Bu ya. Di sini betul-betul dingin. Jadi idaroh ini bagaimana masjid ini terbangun, ada bangunannya. Kemudian tidak cukup dengan ada bangunan, fungsi idaroh ini adalah bagaimana masjid ini terlihat cantik. Oh, ini udah cantik Pak ya. Masya Allah, catnya putih, lantainya putih. Bahkan tadi saya duduk, Masya Allah, toiletnya bersih. Ini idarohnya, artinya apa? Idarohnya ini berjalan dengan baik di masjid ini insya Allah ya. Sampai duduk pun bersih lantai-lantainya. Kemudian apa lagi idaroh? Idaroh ini Bu, mik. Nah, ini idaroh. Kalau mik ini nggak bagus Bu, tak bisa saya ngomong kan? Tak bisa. Ada di sebagian tempat Bu, maaf saya tidak menyebutkan tempat, pernah. Ketika saya berbicara, yang di dalam tak dengar, yang di luar pun bingung. Kenapa? Karena pengaturan suaranya tidak pas. Entah pengaturan suaranya tidak pas, entah mungkin toanya, speakernya, nggak tahu. Nah, ini fungsi idaroh. Ada AC, ini idaroh. Ada pembatas, ini idaroh. Nah, ini yang pertama. Artinya apa? Ketika masjid sudah dibangun, harus ada yang namanya idaroh. Yang kedua adalah riayah. Ustaz, apa itu riayah Ustaz? Karena ini merupakan kewajiban kami terhadap masjid. Riayah itu ini sambungan dari idaroh Ustaz. Pak ya, sambungan dari idaroh. Artinya apa? Riayah ini dia lebih memanage kegiatan-kegiatan dan menjaga semua fasilitas yang ada di masjid. Kalau idaroh ini pemberi fasilitas, riayah ini dia sebagai penjaga fasilitas. Kemudian ketika nanti ada yang kurang, misalnya ini toilet kita kurang bersih, yang masalah nampaknya kenapa dia tak bersih, anak-anak sering main sembarangan. Pipis maaf
imarah adalah kewajiban seluruh umat. Kalau idarah ini pengurus masjid, riayah ini pengurus masjid, fungsi utamanya. Tapi kalau imarah ini adalah fungsi kewajiban kita semua. Apa itu imarah, Ustaz? Mengikuti seluruh kegiatan masjid, memakmurkan masjid, itu imarah. Apa contohnya, Ustaz? Datang sholat berjamaah, itu imarah. Nanti ada pengurus yang mengatakan, Bapak Ibu nanti sore ada pengajian ba'da asar. Kita sebagai imarah datang, kita ikuti fasilitas itu. Bapak Ibu ini tanggal segini nanti ada pelatihan penyelenggaraan jenazah. Silakan Bapak Ibu anak-anaknya datangkan. Ini dari idarah. Kemudian kita sebagai imarah datangkan anak kita, suami kita ikutkan. Ibu-ibu yang pengen ikut sekalian. Ustaz, bagaimana kalau saya menjadi mayatnya? Ustaz, silakan jadi mayatnya langsung Pak. Ya, insya Allah habis dimandikan, habis dikafani nanti taubat langsung Pak ya. Ikuti kegiatan ini. Nah, ketika idarah, riayah, imarah ini bekerja sama, disitulah nanti pun datang rahmat Allah itu besar itu. Ini masjid terbangun begitu megah, ramai jamaah di sini. Artinya di sini insya Allah kerjasama antara pengurus, idarah, riayah, imarah yang bagus. Tapi Bapak jangan pernah puas dengan keadaan ini, ya Bapak Ibu ya, jangan pernah puas. Karena di luar sana masih banyak masjid-masjid yang lebih bagus daripada ini. Artinya apa? Kita harus belajar. Pengurus juga harus belajar. Kalau mungkin di sini programnya bagus, ada taksim misalnya, ada didikan subuh, ada didikan untuk remaja, ada untuk ibu-ibu, ada untuk bapak-bapak dan semacamnya, itu bagus. Coba kita berkaca di masjid-masjid lain lagi, masih banyak yang bagus. Jadi artinya apa? Kita terus belajar. Nah, ketika semua relasi, semua yang bersangkut paut dengan idarah menjalankan tugasnya, yang bertanggung jawab dengan riayah berjalan dengan menjalankan tugasnya, dan kita sebagai imarah mendukung kegiatan ini, insya Allah jadilah masjid ini masjid yang menurunkan rahmat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu lagi Bu, ada kejadian bukan baru-baru ini, kita sering mendengar di berita, kadang-kadang di grup WhatsApp. Malu kita Bu. Apa itu malunya Ustaz? Ada saudara-saudara kita yang non muslim, bahkan mereka pun membantu untuk pembangunan masjid. Ini sangat malu kita Bu. Kenapa? Ini sebenarnya teguran. Apakah umat Islam ini kurang? Jangan sampai ini masjid ini tidak bagus, umat Islam ini insya Allah bagus. Jangan sampai orang-orang di luar sana ikut membantu. Kalaupun mereka membantu sah-sah saja, tapi kita malu Bu. Bahkan Allah pun di dalam Al-Quran mengatakan, maka lil musyrikin ayya'muru masajidallah syahidaini ala anfusihim bil kufri ulaika habitun a'maluhum wa fin nari khalidun. Ini kata Allah. Jadi kata Allah, tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir, kata Allah. Mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. Ya, artinya apa Bu kesimpulan dari ayat ini? Malu kita kalau kita orang Islam, orang yang mendirikan sholat, orang yang membayar zakat, yang kekuatan-kekuahnya kuat, masih bisa dibantu orang-orang lain. Malu kita Bu. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan ceramah singkat ini bisa memotivasi kita untuk memakmurkan masjid. Pada intinya idarah, riayah, imarah ini harus bekerja sama. Insya Allah dengan tahu tugas masing-masing, kita sebagai imarah mengikuti program kegiatan, masjid kita akan menjadi masjid yang